Manado. Minta kepercayaan dari Bapak Wali Kota Manado untuk dapat membayar sisa gaji kami 5 bulan dari bulan Juli sampai Desember karena kami sangat-sangat membutuhkan Bapak prihatin kepada kami mantan kepala-kepala lingkungan yang ada. Oke, Ibu. Ibu dengan Ibu siapa nih? Ibu Diona Ogi, Koordinator Kecamatan Malalaya. Oke. Tadi kan Ibu sudah bertemu dengan dari fraksi Gerindra. Dalam pertemuan itu apa yang bisa Ibu simpulkan? Kami menyimpulkan Bapak Ketua Fraksi katakan dari Partai Gerindra Kota Manado akan berusaha untuk dapat memfasilitasi kami untuk dapat menyampaikan kepada Wali Kota Manado untuk dapat membayar sisa gaji kami yang ada. Seumpamanya dalam proses mereka Pak Wali Kota akan melakukan banding. Kalau mereka mengulur-ulur waktu, dalam hal ini Wali Kota mengulur waktu, bagaimana tindakan dari Ibu dan teman-teman? Tindakan dari kami tidak akan melakukan hal-hal yang anarkis, tapi karena keputusan inkrah dari pengadilan negeri, kiranya itu harus dibayar kepada kami semua. Dan kami kalau mau naik banding silakan naik banding karena putusan inkrah tersebut sekiranya dapat dibayarkan kepada kami. Oke, apakah setelah ada penguluran waktu itu, apakah Ibu tidak akan melaporkan Wali Kota ke polisi seperti disarankan oleh anggota Dewan tadi? Kalau misalnya seperti itu, pasti kami akan melanjutkan melapor itu masalah kami APM, seluruh APM Manado akan melaporkan Bapak Wali Kota. Wali Kota Manado. Oke, terima kasih. Bung Nodi, Anda didegradasi secara paksa oleh Wali Kota untuk turun dari jabatan Anda sebagai kepala lingkungan. Setelah Anda bertemu dengan anggota Dewan tadi, dalam hal ini Komisi 1 Pak Beni Parasan, apa yang Anda bisa serap dari pertemuan tadi? Kami berterima kasih kepada Ketua Fraksi Bapak Beni karena sudah menyerap aspirasi kami. Karena itu yang menjadi harapan kami selama ini, karena kami sudah sampaikan bahwa kami sudah dimenangkan di pengadilan negeri, sudah inkrah, tapi sampai saat ini pemerintah kota belum menghargai apa yang menjadi putusan dari pengadilan negeri Kota Manado. Di sini tentunya kita berharap kepada Ketua Fraksi Gerindra untuk menyampaikan aspirasi kami kepada pemerintah Kota Manado, dalam hal ini Bapak Andre. Tentunya terima kasih pertama dengan sambutan dan pelayan daripada Bapak Beni Parasan menjadi tugas daripada pimpinan Dewan. Tentunya kami mendapatkan pernyataan yang kuat, yaitu beliau adalah salah satu di badan anggaran yang akan memperjuangkan proses keputusan pengadilan untuk bagaimana Wali Kota, pihak eksekutif membayar kepada pihak penggugat, dalam hal ini kepala-kepala lingkungan yang berjumlah 208. Kami mengharapkan aspirasi pada hari ini dapat diperjuangkan sampai pada forum paripurna, yaitu yang berkaitan dengan APBDP baik perubahan ataupun APBD induk dalam kondisi tahun 2023. Nanti kami mengharapkan itu perhatian daripada pihak eksekutif dan dorongan daripada pihak legislatif lewat aspirasi ini dapat mempersiapkan alur teknisnya pembayaran merupakan hak daripada kepala-kepala lingkungan. Oke, Bung Yanis, ada beberapa selintingan pembicaraan di tengah-tengah masyarakat bahwa hal ini, masalah hukum ini akan diulur-ulur sampai aliansi Pala Manado itu kehabisan bensin istilahnya. Bagaimana pendapat Pak Bung Di sisi yang lain, memang betul yang disebut kepastian hukum terhadap satu upaya, bukan soal mengulur, tapi ada yang disebut dengan upaya-upaya hukum. Tapi dengan dalam kondisi ini perlulah Wali Kota memiliki kepekaan terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat Kota Manado yang sudah merintih sejak 1 tahun lamanya menunggu terhadap perhatian atau peduli daripada Pak Wali Kota. Kami pun juga mendorong kepada Ketua DPRD, Ibu Alci Rondo Kambe, dapat memberikan peran partisipatif atau mitra kerja daripada pemerintah untuk memberikan
jalan keluar atau solusi ini dapat segera diberikan jawaban yang baik kepada kepala lingkungan Kota Manado, karena baik upaya hukum sampai setingkat apapun, tapi kalau tidak ada peduli daripada yang memimpin saat sekarang ini, apakah itu yang menjadi pertanyaan bahwa inilah yang tidak dimiliki oleh pemerintah Kota Manado, karena yang disebut dengan kepekaan. Ini pertanyaan balik, karena kami pun juga dari tim hukum akan mempersiapkan langkah hukum yang lain, termasuk pertanyaan di manakah 5 bulan pada saat pembayaran yang tertunda yang diberikan kepada kepala lingkungan yang baru, yang disebut ketua lingkungan baru, kami ada tertunggak 5 bulan yang tidak dibayarkan. Pertanyaan kami, jumlah total anggaran tersebut dianggarkan itu sudah diposisikan anggaran itu di mana? Menjadi pertanyaan kami dari kacamata hukum. Kami akan kejar dan kami akan menyiapkan untuk memberikan peran hukum, baik tingkat pelaporan ataupun proses hukum lebih lanjut. Karena juga ada lembaga negara lain yang menunggu terhadap aspirasi kami ini. Kalaupun juga kami harus pergi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, kami juga pun akan siap. Tergantung aspirasi ini mau dikemukakan oleh pimpinan Dewan dan pihak eksekutif Wali Kota Manado. Bung Yones, ini Anda sudah ke Dewan. Apakah Anda akan menyerap aspirasi dari Pak Bung Beni tadi, bahwa kalau seumpamanya diulur-ulur ini, apakah ini bisa dilaporkan ke polisi? Kami akan lihat, karena dalam waktu dekat di bulan Oktober ini ada paripurna PLP induk untuk 2023. Kalaupun kami diundang dalam pertemuan itu, kami akan memberikan satu permintaan. Kami akan memohonkan satu permintaan, bagaimana sikap pemerintah untuk melakukan pembayaran. Soal mengulur silakan, tapi peluang kepada siapa saja yang merasa dirugikan, kami siap untuk melaporkan tindakan hukum ini ke pihak yang berwajib. Kami rasa hak hukum juga kami akan perjuangkan lewat hak hukum daripada kepala-kepala lingkungan yang ada di 11 kecamatan Kota Manado. Oke, terima kasih Bung Yones Palilingan, kuasa hukum dari Pala Kota Manado yang terdegradasi. Oke, terima kasih Bung, salam sehat.